Dari kemarin saya telah sering yang membahas tentang cakra. Mulai dari menjelaskan tentang cakra, kemudian cara mengaktifkan cakra. Dan dalam video saya kali ini saya akan menjelaskan manfaat yang didapat dari kita mengaktifkan cakra. Walaupun sebenarnya udah saya jelasin sih dalam video sebelumnya. Tapi dalam video saya kali ini saya akan menjelaskan manfaatnya dari pengalaman pribadi saya. Beberapa video saya yang lalu itu membahas tentang cakra. Memang gini ya, kalau Anda belajar dunia spiritual, itu pasti akan membahas atau berkaitan dengan cakra. Walaupun sebenarnya nama atau istilahnya berbeda, tapi barangnya itu juga. Kelenjarnya atau titiknya kurang lebih mirip-mirip itu juga. Jadi cakra di dalam tubuh itu hampir semua aliran spiritual, keilmuan, kebudayaan itu pasti melatih itu juga dengan istilah yang berbeda, dengan teknik yang berbeda, dengan penyebutan mungkin yang berbeda juga. Oke, kalau kita bicara cakra, sebenarnya ada istilah juga yang mengatakan ada cakra atas, ada cakra bawah. Nah, ini membedakannya di mana nih? Oke, ini nanti terkait sebenarnya dari letaknya atau posisinya dan juga manfaatnya. Jadi kalau secara umum cakra atas dan cakra bawah, manfaatnya adalah cakra atas ini ibaratnya ya lebih ke akhirat lah gitu ya, lebih spiritualis. Nah, cakra bawah ini lebih duniawi. Walaupun sebenarnya saya pribadi mengatakan nggak ada yang jelek, nggak ada yang salah, nggak ada yang lebih baik, semuanya baik, semuanya sangat-sangat baik. Jadi saya sarankan memang harus diseimbangkan antara cakra atas dan cakra bawah. Tapi dalam video saya kali ini saya akan membahas nih, apa aja sih yang termasuk cakra atas dan apa aja yang termasuk cakra bawah. Oke, saya akan membahas dari cakra atas dulu ya. Nah, dalam versi batas dimensi itu ada namanya cakra langit. Itu ada di atas kepala. Nah, ini fungsinya untuk apa sih? Atau manfaatnya untuk apa sih? Gini ya. Ini dari pengalaman pribadi saya. Jadi ketika saya mengaktifkan atau terhubung atau menyelaraskan diri dengan cakra langit, maka saya akan mendapatkan pemahaman langit. Yang kadang saya sendiri juga agak bingung ya. Kok saya bisa ya dapetin pemahaman itu? Kok saya bisa ya ngomong kayak gitu? Contohnya ketika saya lagi ada klien lah. Dia cerita tentang masalahnya, tiba-tiba saya ngomong. Yang saya sendiri setelah ngomong itu baru, kok bisa ya ngomong kayak gitu? Nah, pemahaman-pemahaman itu yang kadang secara otomatis kita dapatkan ketika kita terkoneksi dengan cakra langit. Karena pemahaman-pemahaman langit kita akan dapatkan secara otomatis. Nah, itu kurang lebih ya manfaat dari cakra langit. Walaupun sebenarnya nanti banyak ketika Anda bisa explore. Nah, yang selanjutnya adalah kalau masih dalam posisi cakra atas, itu adalah cakra mahkota. Nah, ini kalau Anda mengaktifkan cakra mahkota, wah Anda berasa menjadi orang baik banget. Berasa jadi orang suci nih. Semua masalah bisa Anda merasa hilang lah. Masalah itu jadi kecil. Karena cakra mahkota ini mendekatkan diri Anda kepada Sang Pencipta. Merasa selalu berada atau selalu merasa tentang ketuhanan atau spiritualitas Anda dalam setiap kondisi, dalam setiap kegiatan. Jadi efeknya adalah dunia ini akan baik-baik aja, tenang-tenang aja. Masalah juga tetap ada tapi ya gitu-gitu aja, ya masalah aja. Bukan berarti itu jadi mengganggu banget hidup Anda. Nah, itu di cakra mahkota. Ini dari pengalaman yang saya alami ya. Sebatas gitu. Karena kalau dijelasin atau dijabarin semuanya ya mungkin akan makan waktu yang lama. Nah, itu di cakra mahkota. Nah, kemudian turun lagi ke cakra ajna. Nah, ini sebenarnya pembahasan cakra ajna itu juga panjang banget. Mungkin nanti akan saya bahas dalam video selanjutnya ya. Atau video berikutnya. Kenapa? Karena cakra ajna ini juga disebut sebagai mata ketiga. Bagaimana sih sebenarnya kalau kita mengaktifkan cakra mahkota, cakra ajna ya?
Pertama, ketika Anda berlatih itu, otomatis kepala Anda keliengan, pusing, puyeng, nyut-nyutan nih di bagian kepala. Itu iya. Walaupun misalnya Anda minum obat juga bisa jadi nggak akan hilang. Kenapa? Karena sebenarnya gini, ketika Anda mengaktifkan cakra, maka secara otomatis kelenjar-kelenjar di bagian tubuh atau cakra-cakra itu sedang dilatih. Sama juga ketika Anda melatih otot di tubuh Anda. Ketika Anda melatih otot lengan Anda, ya otomatis lengan Anda menjadi pegel, menjadi berasa capek. Iya. Nah, ketika Anda melatih cakra juga sama, efeknya akan begitu. Nyut-nyutan iya, karena energi Anda aktifkan di bagian kepala. Manfaatnya apa sih atau fungsinya apa? Wah, ini banyak banget ya. Anda mau mempercepat keinginan Anda atau ilmu materialisasi itu bisa dibawa visualisasi di cakra ajna. Ini juga akan mempercepat proses visualisasi atau materialisasi Anda. Kemudian ya penglihatan-penglihatan gaib itu juga bisa dari manfaat dari cakra ajna. Dan sebenarnya banyak lagi ya, tapi kurang lebih seperti itu. Anda bisa melihat penglihatan batin Anda jadi lebih tajam, kemampuan psikis Anda yang lain juga bisa jadi lebih tajam, melihat masa depan, mundur ke masa lalu, atau merasakan emosi seseorang, pikiran seseorang, itu juga dari mata ketiga atau cakra ajna. Oke, setelah itu turun lagi ke cakra tenggorokan. Nah, cakra tenggorokan ini yang saya sangat rasakan banget adalah pertama gini, ini menjaga keseimbangan panas di tubuh Anda. Ini salah satunya ya. Ketika cakra tenggorokan Anda bermasalah, contohlah radang tenggorokan, otomatis badan Anda langsung panas. Nah, makanya saya katakan ini salah satu pengontrol suhu tubuh di tubuh Anda ya. Kemudian manfaatnya apa? Ini manfaatnya adalah menerjemahkan atau sebagai yang ngeluarin nih dari ide-ide di tubuh Anda atau di pikiran Anda. Jadi kalau cakra tenggorokan Anda aktif, maka ide-ide yang ada di kepala Anda itu bisa keluar tuh secara mudah ya. Enggak yang gimana ya, sebenarnya ini nih cuma kok susah dikeluarinnya ya. Nah, itu berarti ada kendala di cakra tenggorokan. Jadi kalau cakra tenggorokan Anda aktif, ide-ide kreatif itu akan lebih mudah disalurkan, akan lebih mudah dikeluarkan. Dan Anda juga akan menjadi orang yang dalam tanda petik pinter ngomong ya. Omongan Anda menarik, suara Anda menarik. Itu salah satu dari manfaat cakra tenggorokan. Kemudian turunkan lagi ke cakra jantung, atau banyak orang nyebut juga itu adalah hati. Walaupun sebenarnya saya memiliki pandangan lain, cuma gampangnya kita sebut adalah cakra jantung. Nah, ketika Anda mengaktifkan, menyelaraskan, menyeimbangkan cakra jantung Anda menjadi orang yang sangat baik. Empati Anda tinggi banget, kasih sayang Anda tinggi banget. Sama orang itu nggak enakan kalau over ya. Tapi itulah, ketika cakra jantung Anda aktif, maka Anda gampang tersentuh nih. Emosional Anda akan tinggi, misalnya melihat tayangan yang membuat Anda sedih, Anda bisa langsung menangis. Melihat suatu yang wah nggak tegaan lagi, nah itu juga akan lebih menyentuh ke Anda, pengennya nolong terus ke orang, empati ke orang, sayang terus ke orang lain, ke hewan atau ke tumbuhan juga begitu. Itu dari cakra jantung nuh. Dan manfaat lainnya ketika cakra jantung Anda aktif adalah Anda bisa merasakan perasaan orang lain, Anda bisa melihat atau ini ya, lebih merasakan pikiran orang lain. Ini pengalaman dari pribadi sebagai contoh. Ketika cakra jantung saya aktifkan banget, saya ngelihat orang, saya bisa tahu tuh apa yang lagi dia pikirin, apa yang lagi dia rasakan. Nah, masalahnya ketika dia lagi galau, saya juga berasa sesek dada saya. Ketika dia lagi merasa sedih, saya sesek juga dadanya. Itu masalahnya. Bisa senyambung itu gitu loh, terkonek seperti sekuat itu yang nggak enaknya sebenarnya. Nah, kalau dia lagi seneng sih ya saya juga berasa seneng. Kalau misalnya ada orang aja nih duduk misalnya di samping saya nggak kenal, itu saya bisa connect tuh, bisa merasakan apa yang dia pikirin dan apa yang dia rasakan.
sebegitunya. Sampai ada tingkatan di titik tertentu, merasakan itu bisa sampai nyentuh ke fisik. Sebagai contoh, misalnya Anda punya kekasih atau siapa itu, nelpon Anda misalnya, tangan aku luka, kena pisau, misal di jari gini ya, kena pisau. Nah, ketika dia bilang kena pisau, Anda berusaha coba connect, otomatis tangan Anda kegores. Secara otomatis. Fisik, luka, kegores saja. Nah, itu dibilang kesaktian atau agak ngeri juga, ya itu balik lagi ya. Tapi itu saya bilang manfaat dari cakra jantung. Nah, ada lagi yang terakhir, untuk bagian cakra atas, sebenarnya ini penengah ya. Bisa masuk ke cakra atas, bisa masuk ke cakra bawah, yaitu adalah solar plexus. Nah, ini yang saya bilang seperti pisau yang sangat tajam. Nggak bisa gunainnya akan melukai diri sendiri. Bisa gunainnya ini sangat bermanfaat. Ini yang saya bilang adalah titik di mana kalau Anda bertanya, di mana sih letaknya alam bawah sadar? Saya mengatakan ada di posisi solar plexus. Ini sumber emosi, ini gerbang, saya bilang apa ya, gerbang gaib atau gerbang batin lah. Karena ada orang yang bisa melihat dimensi lain, hantu dan makhluk astral lainnya, jago banget, top banget, cuma labil, gampang emosian, gampang sedih, gampang marah, segala macam. Nah, berarti yang diaktifkan adalah solar plexus. Artinya dia melihatnya menggunakan mata batin dari solar plexus, bukan dari mata ketiga. Ada juga orang yang bisa komunikasi dengan makhluk halus atau makhluk astral. Pasti juga dia emosinya labil. Nah, itu yang digunakan adalah solar plexus. Makanya di sini saya agak menghindari sih untuk pemula. Jangan bermain di wilayah solar plexus. Cukup dibersihkan aja, tapi jangan dibesarkan, jangan dikuatkan. Cukup dibersihkan, dibuka dan dibersihkan. Karena ketika Anda belum siap, di antara tubuh-tubuh yang lain belum siap, nah ini bisa melukai diri Anda. Nah, efek lainnya adalah ketika Anda mengaktifkan solar plexus, ini pengalaman dari pribadi ya. Saya belajar ini pun disarankan dari guru saya, itu sama di awal-awal saya dilarang untuk melatih cakra solar plexus karena ini bisa dibilang berbahaya. Bahayanya gimana gini? Ketika saya sudah mendalami dan mencoba melatih cakra solar plexus, bahayanya adalah dia seperti hidup sendiri. Jadi misal gini, ada orang yang ngebuat saya kesel nih. Walaupun saya memiliki parameter tersendiri ya, sampai saya bisa kesel sama orang. Tiba-tiba kesel nih, ngebuat saya kesel. Nah, ini secara gambarannya ya kurang lebih, ini loncat nih. Ini berusaha, ya entah memberikan pelajaran, entah apa, tapi ini loncat nih. Tiba-tiba dia kena sialnya, dalam tanda petik. Nah, ini kan bahaya sebenarnya. Walaupun saya nggak niatkan, tapi dia seolah-olah nggak rela nih kalau saya dilukai, saya dibuat kesel. Si solar plexus ini nggak rela nih. Makanya dia bisa loncat nih. Nah, masalah lainnya adalah dia nggak kenal itu siapa. Mau anggota keluarga, kayak mau siapapun, nah itu dia nggak kenal tuh. Makanya saya bilang agak bahaya ya. Jadi saya sarankan kalau untuk solar plexus, nanti dulu deh Anda latihnya ketika seluruh cakra yang lain ini udah kuat, udah seimbang, udah selaras. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk cakra atas. Nah, untuk cakra bawah, ini kita lanjut di part kedua.